Pada momen kalender ini, hari Kamis 5 Mei 2025, saya masih diinginkan untuk menyelenggarakan kembali pelaporan hukum internet saya. Karena juga sejak semalam katanya kontekan metode kriminal supernatural masih terus berlangsung dengan menyangkut kepada keseharian saya juga, kendati pun saya tidak mengetahuinya karena saya tertidur lelap katanya di malam hari. Maka saya perlu untuk menyelenggarakan kembali konferensinya pada hari ini, katanya Kamis 5 Juni 2025. Yang mana konteks body supernatural ini dinyatakan definitif sesungguhnya sejak semalam diikuti oleh aparat hukum dan juga kalangan sosial. Konteksnya menyatakan komitmen perkara berlangsung di tengah malam pada saat nama Irwan Cornel tertidur, karena pembuktian berlangsung yang memastikan bahwasanya kegiatan supernatural ini memang berkemungkinan besar digembongi oleh kalangan kriminal yang mencari-cari alasan mengganggu keseharian nama Irwan Cornel. Namun definitif mereka ini sesungguhnya bermaksud berniat kepada sosial dengan membuat kambing hitam ataupun menyangkut alasan berurusan kepada nama Irwan Cornel korbannya. Kontennya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif sudah memiliki alibi keterkaitan konferensi ataupun pelaporan hukum internetnya selaras dengan pembuktian yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang berkomitmen, katanya. Kalangan di dalam sosial yang menyangkut juga aparat hukum, yang mana kaitannya dinyatakan bahwasanya pemerintah Indonesia, ibu kota Jakarta, dan juga kepolisian terhubung semalam pada saat saya tertidur lelap dengan kalangan sosial berkomitmen perkara di kota Medan, katanya. Percakapan berlangsung ataupun juga konfirmasi via telepon sepertinya. Saya dapatkan kontaknya beberapa detik ini, beberapa menit ini, visualnya menyatakan pakai telepon juga, sudah teleponan juga sejak semalam dengan ibu kota Jakarta dari kota Medan, menyangkut tentang nama Irwan Cornel ataupun internetnya sekalian. Di mana konfirmasinya menyatakan sama-sama sudah membuktikan omongan internet nama Irwan Cornel, keterkaitan, ketersangkaan ataupun pelaku kegiatan supernatural serupa seperti yang diakui oleh internet nama Irwan Cornel. Internet 666 Irwan Cornel Discovery ini mengaku di hadapan hukum berpenuntutan eksistensi perkara gangguan supernatural kriminal yang diselenggarakan dengan metode supernatural kepada nama Irwan Cornel. Konfirmasinya menyatakan kemudian urusan cakap-cakap berlanjut kepada isu politik ataupun menyangkut template banner Israel nama Irwan Cornel, internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Masih menyatakan terjadi pro dan kontra ataupun dominan menentang kebenaran ataupun juga keseriusan nama Irwan Cornel dalam mendukung ataupun memasang, katanya, template ataupun banner
bendera Israel ataupun juga termasuk IDF, Israel Defense Force, yang ada di internet 666 million counts. Yang mana gonjang-ganjingnya menjurus ke arah itu sejak semalam katanya, dan saya diinginkan untuk menyelenggarakan klarifikasi ataupun konfirmasinya menyangkut perkara supernatural ataupun klaim perkara supernatural atas nama internet saya yang nyatakan kemudian ditemukan turut memasang bendera Israel ataupun juga emblem logo Israel dengan cap 666 ICDM. Yang mana konteksnya menyatakan bahwasanya negara Indonesia sejak dari pidato ataupun omongan politik Bapak Prabowo Subianto, ya katanya tadi ya. Nah, Bapak Prabowo Subianto sudah ngomong politik, katanya ibu kota Jakarta tingkat nasional menentang eksistensi negara Israel. Sejak dari urusan penentangan tersebut, mana konfirmasinya menyatakan bahwasanya dominan dukungan ada kepada Bapak Prabowo Subianto, maka nama Irwan Cornel dianggap nyeleneh ataupun menyalah karena memasang emblem template bendera negara Israel ataupun IDF dengan cap 666 Irwan Cornel Discovery ini. Yang mana konteksnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel ataupun saya sendiri dianggap tidak bertimbang ataupun latah-latahan ataupun sembarangan memasang emblem banner negara Israel ataupun lambang IDF dengan cap 666 Irwan Cornel Discovery ini. Konfirmasi ingin saya sampaikan ya pada momen ini karena memang konteksnya menyatakan kecondongan percakapan keterkaitan emblem ataupun template banner bendera negara Israel dalam internet saya. Bahwa sesungguhnya kronologi perkara supernatural ini hingga tahun saya memasang template banner negara Israel tersebut mencapai kepada urusan investigasi ataupun pembuktian perkara yang menyangkut komitmen kontak body supernatural secara internasional, dengan konsekuensi saya memang harus menyelenggarakan konfirmasi internetnya, yang mana saya sebenarnya bukan sembarangan dalam memasang template banner bendera negara Israel dan IDF dengan cap 666 dalam Discovery. Sesungguhnya atas dasar konteks yang terhubung bertubi-tubi ataupun berulang-ulang kepada saya yang menyatakan beralibi atas nama kalangan kulit putih internasional menyangkut negara Israel ingin saya memasang template banner bendera negara Israel dan lambang logo IDF dengan cap 666 ICDM di internet saya.
bukan karena saya sembarangan memasangnya. Yang mana kemudian juga menyangkut konteks yang beralibi kalangan kulit putih internasional berlangsung berulang-ulang, bahwasanya negara Israel menginginkan sekali saya mengikutkan negara mereka ke dalam internet saya, memasang cap 666 ICDM dengan lambang logo kenegaraan mereka, negara Israel. Yang mana konteksnya menyatakan selain daripada menyangkut pengetahuan bersama nantinya, tanda sama-sama tahu tentang 666 ICDM kepada negara Israel ataupun sebaliknya 666 ICDM terkait pengetahuan negara Israel. Informasinya menyangkut pula kepada dukungan negara Israel, keterkaitan pembuktian kebenaran mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia di tahun-tahun milenium ini kepada internet 666 Irwan Colon Discovery ini, yang telah diselenggarakan secara internasional termasuk negara-negara Kristiani dan juga Islam, dan diakui bersama-sama termasuk pengakuan tersebut atas nama negara Israel. Demikian juga untuk poin yang kedua yang menyatakan konteksnya atas nama negara Israel, bahwa internet 666 yang Discovery ini haruslah mengikutkan emblem lambang logo negara Israel ke dalam internetnya, karena terbukti memang benar 666 internasional di dunia, yang mana keterkaitan kepada hubungan historikal ataupun fundamental keagamaan negara Israel kepada 666 di dunia. Sudah benar 666 Irwan Colon Discovery sebagai 666 di dunia, keterkaitan pengakuan di tahun-tahun milenium ini yang mengalami pembuktian internasional termasuk atas nama negara Israel. Konteks menyatakan tidak hanya negara Israel sebenarnya, termasuk juga negara Iran, termasuk juga negara Arab Saudi, negara-negara Arab Saudi, negara-negara persekutuan ataupun bentukan Arab Saudi, Liga Arab, Perserikatan negara-negara Arab Saudi. Namun dalam perihal utamanya adalah negara Israel yang menginginkan internet 666 Irwan Colon Discovery ini mengikutkan lambang logo negara Israel termasuk juga IDF ke dalam internetnya sebagai satu gambar bersama menyangkut benarnya 666 Irwan Colon Discovery sebagai 666 di dunia, dibuktikan di tahun milenium ini, dan semestinya katanya, seharusnya katanya punya cap negara Israel, mengikutkan negara Israel.
ke dalam internetnya. Lambang logo negara Israel, template ataupun banner negara Israel, termasuk IDF. Teriakannya deras sekali, berulang-ulang. Ada 1 minggu lah, yang mana kemudian saya menyadarinya karena kontak juga mengaku atas nama kalangan kulit putih yang menyatakan, "Hei, kau itu dihubungi Israel." Yang teriak-teriak itu negara Israel. Mereka menginginkan kau untuk menyertakan kelompok mereka ke dalam internetmu. Selaku 666 International Millennium sudah punya cap negara Israel, termasuk juga Iran, termasuk juga negara-negara Perserikatan Arab Saudi ataupun negara Arab Saudi. Demikianlah sebenarnya mengapa cap ataupun template banner negara Israel tersebut termasuk ke dalam internet 666 ruang kondisi kami. Bukan karena sembarangan, sembrono ataupun latah-latahan, bukan. Saya memang diinginkan untuk mengikutkan sering-sering logo lambang negara Israel ke dalam internet saya, karena memang sudah definitif katanya 666 saya itu adalah 666 di dunia International Millennium. Capnya termasuk atas nama negara Israel, yang termasuk juga negara-negara Perserikatan Arab seperti negara Iran, termasuk Libanon. Yang saya baru dapatkan konfirmasi katanya termasuk negara Libanon. Libanon itu kota Libanon. Saya nggak tahu lah, masih ingat saya Libanon itu negara bukan kota. Negara Libanon, iya, Beirut, iya. Iya, saya kurang ngerti ya, kenapa dibilang Libanon itu kota ya. Karena kalau ingatan saya dalam atlas itu negara itu, Libanon itu bukan kota Libanon. Aduh, nah saya usahakan lagi dulu ya untuk konfirmasi ini, yang mana konteksnya memang berlangsung sekitar 1 minggu lebih ya. Atas nama perwakilan ataupun delegasi kepada negara Israel, kalangan kulit putih yang menyatakan saya punya cap negara Israel, buat template banner dengan cap negara Israel. Konfirmasi ataupun konteksnya terhubung menyatakan bahwasanya Indonesia sebagai kelompok di pergaulan internasional dalam politik internasional di tahun milenium ini dinyatakan kepada saya menolak, katanya menentang eksistensi negara Israel. Ya memang kalau sepingat aneh ya, tapi saya nggak tahu. Memang kalau setelah pengingatan ya sejak tahun berlalu pun memang menentang. Tapi saya yakini hanyalah kelompok politik, bukan referendum nasional itu. Dia hanya segelintir orang-orang yang mengelompokkan diri. Yang mana dalam kronologi cerita sosial juga ataupun referensi dalam pengenalan
pro kontra negara Israel ini atas nama pertemanan saya, termasuk juga saya sendiri. Bahwasanya tidak dominan sebenarnya Indonesia menentang Israel ataupun eksistensi kenegaraannya Israel. Tidak dominan. Bukanlah referendum itu, bukan referendum ataupun juga konsensus ya istilahnya ya. Kalau dalam sosial bersepakat rame-rame kan konsensus itu ya di hadapan umum. Bukan konsensus itu bukan konsensus, bukan referendum tingkat nasional menentang eksistensi negara Israel ataupun termasuk juga frontal terhadap negara Israel. Banyak orang-orang domestik Indonesia mendukung negara Israel. Keterkaitan pun memang mereka itu berlatar belakang kekerabatan agama juga ya, kekerabatan agama. Karena kalau dalam Kristiani kan Israel itu adalah silsilah itu, kekerabatan gitu. Yang mana menyangkut juga momen perkara kontroversi internasional terkait Israel tahun-tahun milenium ini, saya yakini juga dipelintir, diputar belit itu oleh kelompok tertentu domestik Indonesia ya. Yang mana keterkaitan sebenarnya kepada ISIS, Indonesia Sosialis Internasional Sosialis Islamiyah, ISIS ya. Islamiyah Amerika Indonesia, ISIS ya. Saya mendapatkan konfirmasi bertubi-tubi kurang lebih demikian ya. Berkaitan sebenarnya, yang mana mereka ini sungguhnya adalah kelompok, bukan konsensus nasional, referendum ataupun konsensus. Saya yakini internet 666 dalam kondisi framing bukanlah biang kerok ataupun juga provokator karena memasang ataupun mengikutkan emblem lambang logo negara Israel dalam internetnya 666 ICD. Selain daripada memang punya kronologi konteks yang terhubung memang untuk diambil risikonya sebagai satu komitmen perkara, maka template ataupun banner tersebut terpasang di internet saya. Yang menyangkut juga sebenarnya kepada objektivitas berperkara. Saya ini kan sebenarnya dalam domain urusan tidak dominan politik interest. Apakah menyangkut itu berperang ataupun menentang eksistensi kedaulatan suatu negara. Sungguhnya kan saya punya domain itu berperkara hukum, bukan berpolitik internasional menentang eksistensi kedaulatan ataupun jurisdiksi suatu negara yang berdaulat. Yang mana pada momen gangguan, kontak, intimidasi, ancaman, teriakan, bullying ini, sejak semalam katanya sungguh saya sudah mendapatkan bullying sebenarnya, namun karena saya tertidur lelap, saya ini sebenarnya tidak mengetahuinya, namun sudah dikonfirmasi, sudah memiliki alibi untuk perkaranya atas nama aparat hukum
yang juga termasuk kalangan sosial yang berkomitmen. Saya sebenarnya definitif tidak berkaitan kepada teroris. Ya, kendati pun saya memasang ataupun mengikutkan template, emblem negara Israel, ya kan? Ya, agak lucu memang. Jadi karena hal tersebut saya diasumsikan teroris begitu ya, diasumsikan penjahat karena hal tersebut, memasang ataupun mengikutkan emblem, template, banner negara Israel. Ya. Bukan, saya ini bukan teroris karena hal itu. Dan keterkaitan juga kepada urusan politik nasional Indonesia katanya. Sungguhnya kan gerbong, ya dalam istilah keilmuan politik Indonesia itu gerbong ya, gerbong. Gerbong politik Indonesia itu kan tidak hanya Islam ataupun juga demokrasi kan, demokrasi gitu ya. Termasuk juga gerbong kepada Kristiani, kekristenan ya. Yang mana sesungguhnya menyangkut pro dan kontra terhadap eksistensi negara Israel. Itu hal yang lumrah, bukan berarti menjadi cap teroris karena melogokan internet dengan lambang emblem negara Israel. Yang mana menyangkut juga kepada hegemoni ataupun juga propaganda politik, saya yakini bukan seperti itu. Saya sungguhnya secara konfirmasi bukanlah dominan menyelenggarakan agitasi politik terhadap eksistensi berperang, berdaulat dan menang terus-menerus negara Israel. Saya yakini demikian. Yang mana keterkaitan kepada urusan keagamaan ataupun juga menyangkut tentang berperang katanya, Palestina ya katanya, Filistin on these years 2023, 2025 already being damaged, being burned. Oke. Saya rasa juga sebenarnya kan itu suatu perihal yang perlu dipandang menyeluruh ya, objektif. Kita bukan berarti ikut dalam urusan penghangusan itu, penghabisan itu, kan bukan berarti demikian juga. Yang dalam kontroversi konteks yang saya terima menyatakan bahwasanya negara Israel, maksud saya Indonesia, negara ini menentang negara Israel dan ingin berperang, maksud perang terbuka antara negara Indonesia dengan negara Israel di tahun milenium ini. Kalau itu saya nggak tahu lah. Kalau itu, karena itu kan sebenarnya suatu keputusan yang menyangkut pasal undang-undang dasar itu ya.
berperang terhadap negara lain. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar, ya. Mana keputusannya tentu diikuti juga dengan mimbar ataupun podium bersama Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, MPR RI, kan ya, bahwasanya Presiden Indonesia ingin menyatakan perang, kan begitu ya. Nah, kalau itu saya nantikanlah bagaimana kebenarannya ya. Yang mana sesungguhnya keterkaitan kepada domain pengurusan ataupun kelengkapan alutsistanya pun nanti kan sesungguhnya menjadi satu perkara juga nanti ya. Sebab itu kan menyangkut pada perihal konsensus nasional ya, aklamasi tingkat nasional. Apakah memang Indonesia mau perang terbuka dengan negara Israel, yang mana berkaitan kepada kelompok-kelompok politik nasional, gerbong-gerbong politik nasional, termasuk kekristenan. Itu berarti kekristenan ataupun juga kepemimpinannya, atasenya kalau dalam kemiliteran kan menyangkut permodalan ataupun domain politik di Indonesia ini. Bukan hanya tentang Islam, karena dalam referensi keilmuan politik Indonesia, sungguhnya kan Indonesia ini merupakan negara yang beragam ya. Tidak absolut Islamiah sebenarnya ya. Serupa seperti Lebanon kalau dalam analogi Timur Tengah. Negara yang memiliki domain politik tidak hanya Islamia, termasuk juga kepresidenan ataupun juga senatnya atas nama kekristenan ataupun Kristiani. Serupa mirip seperti Lebanon ya. Yang mana dalam momen ini saya yakin saya bukanlah provokator ya untuk cap emblem tersebut. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu, karena juga konfirmasinya menyatakan bahwasanya secara utama perkara supernatural ini juga masih dimanfaatkan, masih ditunggangi oleh kelompok kriminal lokal ya, oleh gembong-gembong lokal, yang mana keterkaitan status mereka termasuk menentang eksistensi negara Israel sesungguhnya ambigu. Beristilah politik ambigu mereka ini. Oke, kurang jelas ya. Demikianlah maksud saya. Jadi saya sudahi saja terlebih dahulu, yang mana saya yakin juga saya tidak perlu minta maaf ya. Saya tidak perlu minta maaf untuk pajangan emblem lambang logo negara Israel di internet saya. Kita tentu kan harus bertimbang secara holistik ya, secara menyeluruh, holistik kalau dalam istilah keilmuan hukum ya, politik ya, keilmuan politik. Bahwasanya Indonesia ataupun perkara Israel dalam pergaulan internasional tentu kan tidak hanya menyangkut kepada urusan mereka berperang, namun pun keterkaitan juga kepada pengakuan status jurisdiksi nasional mereka. Kalau saya tidak tahulah apakah memang kita tidak mengakui gitu ya, tidak mengakui eksistensi kenegaraannya begitu. Saya kurang percaya
Karena memang itu kan sudah proklamasi itu kan sudah menyelenggarakan deklarasi proklamasi tahun 1948 itu, dekat-dekat tahun 1945. Secara referensi informasi global, negara Israel sudah proklamasi berdaulat sebagai satu negara yang memiliki geografi dan juga kependudukan serta atribut struktur pemerintahannya. Ya, penentangan kepada ketentuan hukum perang ya, hukum perang di dunia. Satu negara yang sudah proklamasi, sudah menyelenggarakan deklarasi kemerdekaannya, tentu berdaulat, yang mana negara tersebut punya wilayah geografi serta kependudukan dan atribut struktural pemerintahannya resmi dan memiliki duta besar di negara-negara lain secara pergaulan internasional. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu. Saya kurang paham ya kalau begitu ya. Mau berperang katanya, perang terbuka ya, internasional antara negara Indonesia dan negara Israel. Berarti akan diadakan lagi dekret itu namanya ya, pernyataan perang atas nama presiden, kepala pemerintahan satu negara. Itu dekret perang ya. Satu peperangan dinyatakan di hadapan hukum internasional, itu namanya dekret sesuai dengan ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Norm. Sampai jumpa lah. Saya kurang paham. Pokoknya saya nggak teroris lah ya. Saya itu bukan teroris dengan mengikutkan emblem lambang logo negara Israel ataupun IDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Kristiani, Bodhi Satya, Om Swastiastu.